Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Tio Kadafi, NIM 22073899 dari Departemen Pendidikan Teknik Otomotif dengan fokus studi Pendidikan Teknik Otomotif. Kali ini saya akan mereview kegiatan Expo yang dilakukan pada beberapa hari kemarin yang ada di Universitas Negeri Padang. Nah, UNP Expo sendiri mengusung tema Collaboration, yang berarti Go Collaboration atau mari berkolaborasi secara masif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan fokus target UNP menjadi World Class University atau Universitas Kelas Dunia. Di Expo ini saya memilih 10 poster yang berkaitan dengan prototipe sebuah produk dalam dunia teknik. Langsung saja kita masuk ke poster yang pertama. Kegiatan Expo ini berlangsung di Kota Padang dari 4 sampai 7 Desember 2023. Nah, poster yang pertama ini berjudul Peningkatan Produktivitas Petani melalui Program Pelatihan Perawatan Mesin Pertanian di Desa Saurenu, Kepulauan Mentawai. Latar belakang: kurangnya kompetisi petani dalam melakukan perawatan pada mesin pertanian. Yang pertama, kurangnya kompetisi petani dalam melakukan perawatan dan mesin pertanian. Yang kedua, masih kurangnya literatur yang dapat menjadikan referensi petani dalam memahami cara perawatan mesin. Yang ketiga, minimnya ketersediaan suku cadang alat pertanian. Yang keempat, tidak adanya bahan perawatan pertanian bagi warga desa. Tujuan utama dalam observasi kali ini, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kompetisi warga dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan alat pertanian bidang mesin. Peningkatan kompetisi ini diharapkan mampu mewujudkan kemandirian warga negara serta meningkatkan produktivitas warga dalam sektor agrikultur. Yang mana kita ketahui, Kepulauan Mentawai tersendiri banyaklah kekurangan untuk saat ini, dan mungkin perlu pengembangan lebih lanjut di Desa Saurenu, Kepulauan Mentawai ini. Lanjut dengan poster yang kedua. Nah, poster yang kedua ini berjudul Perancangan dan Uji Kejadian Sasis Mobil City Car Listrik dengan 2 penumpang menggunakan metode VNP elemen. Latar belakang tingkat kemacetan yang semakin padat dan terbatasnya tempat parkir di perkotaan memerlukan inovasi berupa mobil listrik mini berkapasitas 2 penumpang. Sasis merupakan salah satu bagian terpenting pada sebuah mobil listrik, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut berupa desain dan pengujian sasis. Nah, untuk tujuan dari poster yang kedua ini sepertinya sudah diketahui ya, apalagi kemacetan ini tidak ada habisnya. Nah, mungkin dengan adanya inovasi seperti ini bisa mengurangi tingkat kemacetan yang banyak terjadi saat ini. Nah, lanjut dengan poster yang ketiga. Poster yang ketiga. Poster yang ketiga ini berjudul Aplikasi Konverter 4 kuadran untuk kendaraan listrik. Latar belakang, penelitian ini berfokus pada pengendalian motor DC
eksitasi terpisah menggunakan helikopter DC 4 kuadran dengan mengutamakan kecepatan putaran yang bervariasi dengan arus start yang minimal dan kemampuan membalikkan arah motor. Metode switching dengan sinyal MOSFET dan PWM yang digunakan untuk kontrol optimal dalam simulasi menggunakan perangkat lunak PSIM. Tujuan dari poster ini tersebut menguraikan perancangan sistem kendali motor DC 4 kuadran dengan menggunakan helikopter DC 4 kuadran sebagai penggeraknya. Hal ini bertujuan untuk mengamati karakteristik putaran, minimalisir lonjakan, arus startup, dan mengatur kecepatan motor melalui pengaturan tegangan input pada kumparan jangkar dan rangkaian high bridge dan switching MOSFET yang dikendalikan oleh sinyal PWM. Nah, lanjut dengan poster yang keempat. Poster yang keempat ini berjudul pengaruh laju aliran volumetrik terhadap kinerja mobil turbin Vortex sebagai pembangkit listrik Pico Hydro. Latar belakang. Yang pertama, potensi sumber daya pembangkit listrik tenaga Pico Hydro di Provinsi Sumatera Barat dikarenakan wilayahnya berbukit-bukit. Yang kedua, turbin pusaran mempunyai keunggulan head rendah, pekerjaan sipil rendah, dan biaya rendah. Yang ketiga, efisiensi turbin Vortex belum optimal. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk merancang turbin air pusaran sebagai pembangkit energi listrik dengan head rendah, pekerjaan sipil rendah, dan sistem biaya yang rendah. Lanjut yang ke poster yang kelima. Nah, poster yang kelima ini berjudul pemodelan implementasi program MBKM pada pendidikan vokasi teknik sipil. Latar belakang. Kurikulum MBKM yang belum optimal disebabkan oleh minimnya jangkauan, tidak adanya relevansi antara perguruan tinggi dan industri, serta kendala implementasi seperti tidak efektif, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, kurangnya informasi petunjuk teknis MBKM, dan kurangnya pemodelan implementasi MBKM yang dianggap efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah pemodelan implementasi kurikulum program MBKM pada pendidikan vokasi teknik sipil. Lanjut dengan poster yang ke-6. Poster yang ke-6 ini berjudul perancangan aplikasi pemesanan MES dari asrama UNP Pesel berbasis web. Latar belakang. Pengolahan data di asrama ditemukan kesalahan. Pada intinya, banyak miskomunikasi yang terjadi di saat menginput data atau melakukan arsip data. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan penataan ulang terhadap pemesanan MES dan asrama dari jarak jauh dengan metode berbasis web. Lanjut dengan poster yang ke-7. Poster ke-7 ini berjudul pembangkit listrik Pico Hydro sebagai sumber energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat lokal di pedesaan Padang. Ini hampir sama ya dengan, lupa saya dengan poster nomor berapa, tapi intinya masih sama. Latar belakang. Energi listrik merupakan kebutuhan krusial bagi masyarakat di Ngalau Baribu yang belum teraliri listrik. Ngalau Baribu memiliki potensi sumber daya air yang besar. Pembangkit listrik dapat menjadi sumber energi alternatif. Tujuannya
Di sana turbin ini selain pembangkit listrik tenaga pikohidro sebagai sumber energi listrik bagi masyarakat di pedesaan dari Kota Padang. Nah, lanjut dengan poster yang ke-8. Poster yang ke-8 ini berjudul Pembangunan Aplikasi Literasi Bacaan Bahasa Inggris untuk Siswa SM Model PISA berbasis Android. Latar belakang program ini merupakan Program for International Student Assessment atau PISA merupakan program evaluasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan siswa berusia 15 tahun atau setara dengan siswa SMP atau madrasah. Kerangka PISA berfungsi untuk menilai literasi membaca siswa menjelang akhir wajib belajar. Dengan PISA 4, posisi prestasi negara dalam bidang literasi membaca dapat diketahui. Hasil pengukuran literasi menunjukkan Indonesia berada di tingkat 64 dari 70 negara. Berdasarkan hasil tersebut, pelajar Indonesia memerlukan alat evaluasi literasi membaca berbasis PISA 2018. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan instrumen penilaian literasi membaca berbasis PISA dengan aplikasi pengolah soal yang memiliki validitas, keterbacaan, dan kepraktisan serta reliabilitas yang baik. Lanjut dengan poster ke-9. Nah, poster ke-9 ini berjudul Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh Kontrol Numerik Komputer Berbasis Laboratorium Virtual Menggunakan Platform Metaverse untuk meningkatkan kemampuan kognitif keterampilan praktik siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah apa dampaknya diperlakukan media laboratorium virtual menggunakan platform Metaverse terhadap peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh. B. Seberapa efektifkah media Metaverse laboratorium menggunakan platform untuk meningkatkan kemampuan kognitif keterampilan praktis siswa. Lanjut dengan poster yang terakhir atau yang nomor 10. Poster nomor 10 ini berjudul Pembangkit Listrik Pikohidro sebagai sumber daya energi listrik berkelanjutan bagi masyarakat lokal di pedesaan Padang. Latar belakang energi listrik merupakan kebutuhan krusial bagi masyarakat di Ngalo Barabui yang belum teraliri listrik. Ngalo Barabui memiliki potensi sumber daya air yang besar. Pembangkit listrik Pikohidro dapat menjadi sumber energi alternatif di desa ini. Tujuan dari penelitian ini adalah desain dan analisis turbin aliran silang untuk pembangkit listrik tenaga pikohidro sebagai sumber energi listrik bagi masyarakat di lokal di pedesaan dan Kota Padang. Nah, kita telah selesai mereview 10 dari sekian banyak poster penelitian dan prototipe yang ada di UNP Expo 2023. Bisa kita lihat banyak sekali inovasi dan penelitian yang dilakukan beberapa orang cerdas seperti dosen yang mengajari kita di kampus. Banyak penelitian yang mereka lakukan. Kita salut untuk mereka untuk memajukan bangsa ini agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik dan
dan berpendidikan. Saya mohon maaf apabila salah dan janggal dan salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.